Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma wa fahma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li azwajina wa li a'immatina wa li sairil muslimina wal muslimat. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang memberikan kita semua kenikmatan yang tidak pernah putus, yang senantiasa memberikan kita semua kenikmatan. Di antara kenikmatan yang Allah berikan pada kita adalah kenikmatan bisa berada di bulan Ramadan. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang diagungkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Maka ini adalah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri, yang harus kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah berikan untuk kita semua bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Dan kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun menyadari dan mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak bisa menjalankan ketaatan, kalau kita tidak bisa menjalankan kebaikan di bulan ini tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tanpa taufik Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan Allah, taufik Allah yang harus kita yakini menjadi kebutuhan kita di bulan Ramadan ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk kita semua untuk bisa menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya, untuk bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan ini. Maka pertolongan Allah lah yang kita butuhkan pertama. Mohonlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dari hati yang ikhlas, dari hati yang jujur. Mohonlah pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan untuk kita memanfaatkan detik demi detik, menit demi menit yang ada di dalam bulan Ramadan ini
untuk kita bisa melakukan ketaatan. Ramadan bulan beramal, maka mohonlah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan jangan bersikap lemah. Jangan menuruti hawa nafsu kita di bulan ini. Maka mohon pada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita minimal menyusun agenda kegiatan kita di dalam bulan Ramadan ini. Susunlah agenda kegiatan kita di bulan Ramadan ini. Agenda amal-amal soleh, agenda kebaikan dan kebaikan yang bisa kita lakukan. Agendakanlah, mohonlah sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membantu kita untuk bisa sholat di masjid 5 waktu. Mohonlah dengan sungguh-sungguh pada Allah. Sholat 5 waktu di masjid harganya mahal jemaah. Sangat mahal. Sangat fantastis. Yang gak bisa dibeli dengan dunia dan seisinya. Oleh karena itu tidak setiap manusia bisa mendatangi rumah Allah untuk mendirikan sholat 5 waktu di masjid. Khususnya untuk laki-laki. Harga ini sangat mahal. Tidak semua manusia bisa melakukannya. Karena pemegang izinnya, pemegang kehendaknya, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita nggak punya waktu untuk ke masjid. Bukan karena kita sibuk sehingga membuat kita nggak bisa ke masjid. Dan lain-lain. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, merendahlah di hadapan Allah. Tawaduklah di hadapan Allah. Dan akuilah dosa dan kesalahan kita. Semoga dengan demikian Allah mengizinkan kita untuk mendatangi rumahnya 1 hari 5 kali. Dan itu bukan hanya di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk kita semua beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini. Berangkatlah dengan kejujuran. Kita masih ada di awal Ramadan, di hari kedua bulan Ramadan. Bulan kesempatan yang Allah berikan bagi hamba-hambanya untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Dan di antara tanda kemuliaan bulan ini jemaah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam pertama bulan Ramadan beliau berdiri di hadapan para sahabat. Para sahabat berkumpul radhiyallahu taala anhum jami'an. Kemudian beliau bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan untuk kalian semua bulan Ramadan. Allah telah mentakdirkan bulan Ramadan ada di tengah-tengah kalian. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ya baghiyal khair." Wahai orang-orang yang jujur, ingin melakukan ketaatan, ingin bertobat kepada Allah, ingin memperbaiki dirinya,
ingin meningkatkan kualitas ibadah dan kuantitasnya, ini waktunya, ini musimnya. Ya bagiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang jujur ingin beramal saleh. Jamaah, kalau kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa maksimal di bulan Ramadan ini, kalau kita jujur, kita mau beribadah pada Allah, kita mau memperbaiki sholat kita mau memperbaiki puasa kita mau memperbaiki sholat sunnah kita mau memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita, dan seterusnya. Kalau kita jujur jemaah, kalau kita menyampaikan dari hati kita yang paling dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Pasti. Karena Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kepastian hidayah itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Lihat jemaah. Orang yang memang jujur ingin bisa beramal soleh di bulan ini, maka berangkat dari kejujuran dan siap untuk lelah letih, karena tidak ada pemenang tanpa lelah, tanpa letih. Semua pemenang harus melalui lelah, harus melalui letih, harus melalui capek. Semua pemenang. Demikian juga jika kita ingin menjadi pemenang di bulan ini jamaah, maka apa yang kita berikan, apa yang kita upayakan untuk jadi pemenang? Pemenang dalam ibadah di bulan ini, pemenang dalam ketaatan di bulan ini, mereka lelah, mereka letih, mereka capek, mereka berkorban waktu, tenaga, mereka berkorban tenaga. Dan pengorbanan lainnya. Maka jika kita ingin menjadi pemenang, tunjukkan kepada Allah kalau kita serius ingin jadi pemenang di bulan ini, ingin mencapai apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Itulah hikmah dibalik puasa, hikmah dibalik Ramadan, yaitu Allah mengkehendaki memberikan kesempatan bagi kita semua yang melalui tahapan-tahapan ibadah dari awal sampai akhir untuk mencapai prestasi tertinggi, untuk mencapai prestasi yang istimewa, yaitu takwa. Kalau untuk punya kendaraan sepeda motor, kalau untuk punya kendaraan mobil, kalau untuk punya baju baru, kalau untuk punya rumah, kalau untuk punya sesuatu yang berkaitan tentang dunia ini, kita semua menyadari butuh perjuangan. Kita butuh bekerja, kita butuh berdagang, kita butuh berbisnis. Semua orang mengakuinya, semua orang menjalankannya. Maka bagaimana mungkin jemaah kita bisa jadi pemenang di bulan ini kalau kita nggak mau capek, kalau kita nggak mau lelah, kalau kita nggak mau berkorban? Maka itu hal yang tidak mungkin jemaah. Maka jujur sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuannya untuk kita. Tunjukkan kepada Allah sebagaimana karyawan menunjukkan
kebaikannya, dedikasinya kepada atasannya dalam bekerja, dalam mengemban tugasnya. Mereka menunjukkan kepada pimpinan-pimpinan mereka, tunjukkan kepada Allah kalau kita serius, kalau kita ingin jadi orang yang bertakwa di atas permukaan bumi ini. Tunjukkan pada Allah apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita korbankan. Korbankan jemaah. Lelah. Semua orang yang baca Quran lelah. Semua orang yang membaca tafsir lelah, capek. Di saat manusia tidur, dia bangun baca Al-Quran, baca tafsir, membaca kitab para ulama. Di saat orang-orang sedang berada di luar masjid, sedang punya aktivitas di luar masjid, sementara orang yang ingin jadi pemenang mereka ada di dalam masjid. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, pendahulu kita, para sahabat Nabi SAW, Abu Hurairah dan lain-lain, itu begitu masuk 1 Ramadan, mereka langsung masuk masjid. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di masjid. Untuk apa jemaah? Mereka mau menjaga nilai-nilai pahala di bulan Ramadan. Mereka benar-benar ihtisaban. Mereka benar-benar penuh dengan perhitungan. Sebagaimana yang Nabi katakan, man soma Ramadana imanan. Jadi yang membuat mereka puasa karena mereka mengimani, ini perintah Allah. Ini kewajiban kita sebagai seorang hamba. Ini yang membuat mereka puasa. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena perintah orang tua atau perintah siapapun. Tapi dia berpuasa meyakini ini perintahnya Allah. Dan ini kewajiban kita sebagai seorang hamba yang telah diciptakan. Sebagai seorang hamba yang telah diberikan berbagai macam kenikmatan untuk mengabdi kepada Sang Pemberi kenikmatan. Wahtisaban. Kemudian Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ihtisab, penuh dengan perhitungan, penuh dengan kehati-hatian, detik demi detik di dalam bulan Ramadan itu benar-benar diperhatikan secara ekstra, terutama saat setelah sahur. Setelah azan berkumandang, start kita mulai benar-benar memperhatikan apa yang keluar dari lisan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pegang, apa yang kita gunakan, atau untuk apa kita gunakan langkah-langkah kaki kita. Ihtisab jamaah, ihtisab. Maka untuk memperoleh hasil yang maksimal itu luar biasa jamaah. Untuk memperoleh hasil yang maksimal itu, para sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu mereka sudah mulai masuk ke dalam masjid. Kemudian pulang ke rumah jika memang dibutuhkan untuk pulang ke rumah. Mereka sudah lebih banyak menghabiskan waktu di masjid. Karena harapannya di masjid ini, atau di masjid harapannya apa? Di dalam masjid kita akan lihat pemandangan saudara-saudari kita sedang baca Quran. Kita akan lihat pemandangan saudara-saudari kita membaca buku-buku para ulama. Kita akan melihat teman-teman kita sedang berzikir pada Allah. Kita harapannya semua yang kita lihat ini mendukung dan memberikan semangat di hati kita ketika kita ada di dalamnya. Kita melihat ada seorang yang menghabiskan waktunya dengan membaca Al-Quran, kemudian membaca tafsir, kemudian membaca penjelasan para ulama,
ada teman kita yang berzikir, ada teman kita yang mengangkat tangan sedang berdoa pada Allah. Itu harapannya. Dengan yang kita lihat, kita pun termotivasi untuk melakukannya. Adapun di luar masjid, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, potensi untuk mata ini melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah sangat besar. Potensi untuk telinga ini mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah sangat besar. Potensi untuk berbicara pembicaraan yang tidak baik sangat besar. Untuk ghibah, namimah, merendahkan orang, menghinakan orang. Itu potensi itu sangat besar kita lakukan di luar masjid. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu masuk 10 hari yang terakhir, keumuman para sahabat masuk dalam masjid dan mereka tidak keluar lagi keumuman mereka kecuali setelah diumumkan Idul Fitri. Mereka menghabiskan 10 hari terakhir untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriktikaf setelah kebutuhan keluarganya terpenuhi, setelah kebutuhan anak-anaknya terpenuhi selama 10 hari ke depan. Karena jangan sampai keliru. Iktikaf hukumnya sunnah, dan memenuhi hak istri dan anak-anak hukumnya wajib. Maka jika kita yang mau beriktikaf di 10 hari yang terakhir, perhatikanlah kebutuhan mereka selama 10 hari ke depan. Karena memberikan nafkah untuk mereka hukumnya fardu ain bagi kita yang sudah berkeluarga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di pagi hari ini dari kitab Al-Wajibat Al-Mutahaddimat Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimah. Pembahasan kita sekitar atau seputar asluddin wa qaidatuhu amron, pokok agama dan kaidah atau dua kaidah dalam pokok agama. Ada dua kaidah inti dari agama. Itu terdapat dua hal. Yang pertama, kata penulis, al-amru bi'ibadatillahi wahdahu la syarika lahu. Inti dari agama ini adalah manusia sadar. Jamaah sadar ini harganya mahal. Sadar ini harganya sangat mahal. Sadar kalau kita adalah seorang hamba. Pernah ada seorang ulama yang suatu hari melewati sekumpulan manusia yang sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Islam. Sedang minum minuman beralkohol, sedang bersama wanita-wanita yang tidak halal, sedang berada di satu tempat yang tempat tersebut terisi dengan perbuatan dan aktivitas dosa dan maksiat. Maka seorang ahlul ilmu pernah melewati tempat itu. Tanpa disengaja dia lewat. Kemudian sang ahlul ilmu tersebut menghampiri kumpulan orang-orang ini. Kisah ini sangat luar biasa, jemaah. Kemudian mereka atau ahlul ilmu ini bertanya. Kata sang ahlul ilmu,
antum ini semua orang yang merdeka atau hamba? Pertanyaan dilontarkan dari seorang ahlul ilmu. Antum semua ini yang sedang mabuk, yang sedang berjudi, yang sedang minum minuman alkohol, sedang bermain wanita, antum ini orang-orang merdeka atau hamba? Maka spontan mereka menjawab, kami orang-orang merdeka. Kami adalah orang-orang merdeka. Lihat bagaimana sang ahlul ilmu merespon. Ya, wajar. Karena kalian menempatkan sebagai orang yang merdeka, maka perbuatan kalian jauh dari aturan pencipta alam semesta ini. Perbuatan kalian tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pencipta alam semesta ini. Wajar kalian mabok, wajar kalian main perempuan, wajar kalian berjudi, karena kalian merasa sebagai orang yang merdeka. Tapi kalau kalian merasa sebagai seorang hamba, seorang budaknya Allah, maka kalian akan bertanya, apakah yang saya minum ini dibolehkan oleh Allah atau tidak? Apakah yang saya bermain perempuan ini dibolehkan oleh Allah atau tidak? Karena seorang yang menempatkan dirinya sebagai seorang hamba, dia akan selalu bertanya kepada Tuhannya, boleh atau tidak diucapkan, boleh atau tidak dilakukan. Ungkapan yang sangat mendalam. Kalian seorang hamba atau kalian seorang yang merdeka? Maka kalau kita menempatkan diri kita sebagai seorang yang merdeka, maka perbuatan kita pasti perbuatan yang jauh dari kebenaran, yang jauh dari kebaikan. Tapi kalau kita menempatkan diri kita sebagai seorang hamba yang kerdil kecil di hadapan Allah, maka itu akan membantu kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, sadar itu harganya mahal. Sadar itu harganya mahal. Saya mau tanya sama Bapak dan Ibu yang hadir di masjid ini. Yang mendengar suara muadzin itu hanya Bapak dan Ibu saja atau setiap orang yang tinggal di dekat Masjid Al-Hidayah ini dengar? Gimana Pak? Yang mendengar suara muadzin yang keluar dari speaker dari Masjid Al-Hidayah ini, apakah khusus Bapak dan Ibu saja atau semua orang yang ada di sekitar sini mendengarnya? Semuanya bisa mendengar. Semuanya bisa mendengar. Semuanya bisa mendengar suara itu. Dan hampir semuanya tahu suara itu. Lihat jemaah. Allah berikan kemudahan buat bapak dan ibu. Allah berikan nikmat yang besar buat bapak dan ibu. Buat kita semua. Kita merespon suara itu dengan respon yang positif. Kita datangi suara itu. Sehingga datanglah dan duduklah bapak ibu sekalian di tempat ini. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, lihat bagaimana kondisi keadaan selain bapak dan ibu yang mendengar suara itu, kan tapi tidak bisa merespon dengan respon yang terbaik, tidak mendatangi rumah Allah. Saya mau tanya bapak ibu, apa hukumnya dipanggil orang tua terus kemudian kita acuh tak acuh? Apa hukumnya Pak? Dosa kah? Gimana dipanggil Allah? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.
Kalau dipanggil orang tua, kita tidak menghadapnya, "Ya Ibu, iya Bapak, ada yang bisa dibantu?" Kalau dipanggil orang tua saja, kita sudah berdosa. Bagaimana yang manggil, yang ciptain kita? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yang manggil, yang ciptain kita. Apa namanya ini? Kalau bukan durhaka, kalau bukan dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah rasa Pak. Itulah rasa Pak. Kalau Allah nggak berikan rasa pada hati kita semua, kita pun nggak datang ke sini Pak. Kalau Allah tidak berikan rasa kita sebagai seorang hamba, maka kita nggak akan datang ke rumah Allah ini. Mungkin Bapak Ibu pernah ada di satu masa, pernah ada di satu keadaan dulu, rasa itu nggak ada. Suara itu berbunyi, tapi rasa untuk memenuhi suara itu tidak ada. Maka manusia sedang berada dalam masalah besar ketika manusia tidak punya rasa, tidak punya respon terhadap suara itu. Suaranya muadzin, yang hakikatnya adalah panggilan Allah melalui para muadzin. Maka siapapun yang tidak punya rasa, yang tidak punya keinginan untuk menjawab, untuk mengindahkan seruan itu, maka dia sedang punya masalah yang sangat besar. Dia sedang punya masalah yang tidak bisa tidak harus segera ditangani. Soal rasa jemaah, soal rasa, kesadaran. Kalau kita adalah seorang hamba, harganya mahal jemaah, harganya mahal. Maka saking mahalnya harga ini, bagaimana respon kita seharusnya Bapak Ibu? Ini harganya mahal. Sesuatu yang mahal, bagaimana biasanya sikap kita terhadap sesuatu yang mahal Pak? Sesuatu yang berharga bagaimana Pak? Gimana Bapak Ibu? Dijaga. Sesuatu yang berharga, yang mahal, itu biasanya kita akan jaga dengan ekstra. Kita ambil contoh misal, Bapak Ibu Allah takdirkan beli motor baru atau beli sepatu baru dan harganya tidak murah, tidak murah. Itu sendal atau sepatu. Ketika harganya itu tinggi, ketika mau masuk masjid, apakah Bapak Ibu akan taruh sembarang di depan situ atau cari penitipan sendal? Penitipan sepatu. Kalau Bapak Ibu pakai pakaian atau pakai sepatu atau sendal yang nilainya tinggi, maka Bapak Ibu dengan kesadarannya akan cari yang menjaga sepatu, tempat penitipan, ambil nomornya. Tapi kalau tidak berharga, kita akan taruh di sembarang tempat, hilang pun nggak masalah. Karena mungkin buat kita harganya sederhana atau sangat-sangat sederhana. Tapi kalau harganya mahal pasti dijaga tuh. Maka sikap kita detik ini Bapak Ibu harus minta sama Allah, harus mohon sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ini pada kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Minta sama Allah, siapa yang jamin zuhur nanti kita balik lagi ke sini? Apa jaminannya? Gak ada jamaah. Bisa jadi zuhur kita nggak balik ke masjid. Bisa jadi kita yang tidak merespon suara hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bisa jadi kita cuek dengan suara itu. Gak ada jaminan. Minta taufik sama Allah. Minta kemudahan sama Allah. Ya Allah, bersyukur saya karena telah diberikan kemudahan berada di sini. Bersyukur. Jangan lihat apa yang telah kita upayakan. Apa yang telah kita usahakan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara mempertahankan kenikmatan yang Allah telah berikan pada kita? Atau bahkan bagaimana cara
menambah kenikmatan yang telah Allah berikan pada kita. Bersyukur. Caranya cuma satu, bersyukur. Ayatnya semua pernah dengar. La in syakartum la azidanakum. Kapan orang bersyukur? Kapan, Pak? Saat dia merasa telah mendapatkan nikmat yang besar. Misal seorang dapat motor baru, dapat sepatu baru, dapat sepeda baru, dia akan bersyukur karena sepedanya harganya mahal. Karena motornya harganya mahal. Dia bersyukur, dia berterima kasih pada Allah. Kalau seseorang menganggap sholat subuh ini mahal, sholat subuh ini harganya mahal apa murah, Pak? Hah? Jangan kita bicara sholat subuh, Pak. Kita bicara sholat qobliyah subuh. Berapa harganya? Dunia dan sisinya. Kalau kita memposisikan nikmat ini mahal, nikmat sholat sunnahnya, nikmat sholat fardunya, kalau ini kita kategorikan sebagai nikmat yang tinggi, maka kita akan bilang sama Allah, ya Allah terima kasih karena antum telah mudahkan saya untuk bisa menjalankan sholat sunnah, untuk bisa menjalankan sholat wajib. Ya Allah saya mohon, semoga zuhur nanti saya bisa mengerjakannya kembali. Jika antum memberikan saya usia, saya mohon berilah kemudahan untuk bisa mengerjakannya. Karena hanya dengan bersyukur kita bisa diberikan terus nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pokok agama yang pertama adalah kesadaran manusia beribadah kepada Allah. Semua manusia, khususnya orang-orang muslim, kalau kita tanya, untuk apa kita diciptakan di sini? Kira-kira tahu nggak jawabannya? Jawabannya adalah untuk beribadah. Kira-kira semua kaum muslimin tahu diciptakan untuk apa ini? Untuk apa kita diciptakan di sini? Tahu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tahu. Tapi kesadaran untuk beribadah itu yang kurang. Maka untuk kita yang telah mendapatkan kesadaran itu, bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Terus bersyukur, terus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap semoga Allah berkenan untuk menambah kenikmatan-kenikmatan untuk kita, khususnya kenikmatan beribadah. Beribadah itu nikmat yang sangat mahal harganya. Tempatkanlah dia di posisi teratas dalam hidup kita, nikmat yang sangat mahal. Dan kemudian penulis mengatakan la syarika lahu. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Dengan mengikhlaskan ibadah itu. Dengan mengikhlaskan ibadah itu kita kerjakan dengan motivasi kalau kita adalah seorang hamba, dengan motivasi kalau kita memang patut dan layak mengerjakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh menyertakan Allah dengan sesuatu apapun juga. Maka kita bangun ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala memang untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala dan di jalannya Allah. Ini adalah pokok agama yang pertama, yaitu kita beribadah kepada Allah. Mohon pada Allah, semoga Allah berikan kita kesadaran. Mohon sama Allah, semoga Allah berikan rasa sadar di dalam hati kita. Kalau kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu adalah sebagai apa? Sebagai pimpinan perusahaan. Kemudian Bapak Ibu punya karyawan tentunya, punya pekerja-pekerja. Kemudian bagaimana sikap Bapak Ibu jika ada para pekerja yang masuknya nggak teratur, pulangnya nggak teratur, bekerjanya nggak serius, kadang masuk, kadang tidak, kadang bekerja, kadang main, dan seterusnya.
Kira-kira sikapnya gimana? Kasih SP ya, kasih surat pertama, surat kedua, surat ketiga, sampai akhirnya kita berhentikan dia. Gimana ya, gimana seorang pekerja bisa nggak sadar kalau dia kerja di situ, ada yang gaji, ada yang memberikan kehidupan, kemudian dia nggak jalankan perintahnya. Ini kan pekerja yang nggak sadar. Termasuk juga dengan kita jemaah. Kita dikasih semuanya sama Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dikasih semua sama Allah. Dikasih nafasnya, dikasih telinganya, dikasih rambut, dikasih hati, dikasih mata, dikasih makan, dikasih minum, dikasih semuanya sama Allah. Terus kitanya nggak mau nyembah Allah. Terus kitanya nggak mau tunduk sama Allah. Masya Allah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita nggak sadar. Karena kita nggak sadar. Maka di antara musibah besar seorang hamba, hilangnya kesadaran kalau dia adalah seorang budak. Itu makanya nikmat sadar adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat sadar adalah nikmat yang sangat besar. Semoga Allah memberikan nikmat ini terus sampai kita meninggalkan dunia ini. Sadar kalau kita adalah hamba. Sadar kalau kita akan pulang ke hadapan Dia Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pokok yang kedua penulis menyampaikan al-indaru anisyirki fi ibadatillah. Pokok yang kedua adalah kita berhati-hati dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan mencampur adukannya terhadap atau dengan kesyirikan. Kita harus hati-hati dengan perbuatan kesyirikan. Kenapa jemaah? Kalau wudu, kentut membatalkan wudu. Makan dan minum dengan sengaja di siang hari membatalkan puasa. Dan kalau kita melakukan kesyirikan, maka kesyirikan menghapuskan keislaman kita, menghapuskan pahala kita. Gitu. Kalau kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kentut, buang air kecil, buang air besar, maka wudhu kita jadi batal. Dan kita harus wudhu lagi ketika kita mau sholat. Ketika kita makan di siang hari dengan sengaja di bulan Ramadan tanpa sakit, ya kita nggak punya udzur apa-apa kemudian makan, maka batal puasa kita. Maka jika ibadah kita tercampur dengan kesyirikan, maka ibadah kita tidak bermanfaat. Pahala kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati jemaah. Hati-hati dengan perbuatan kesyirikan. Cari tahu tentang kesyirikan. Ya, cari tahu tentang hal-hal yang dapat merusak nilai-nilai ibadah kita. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah punya sikap, Dia tidak akan mengampuni siapa saja yang melakukan kesyirikan. Kemudian meninggal belum sempat bertobat atas kesyirikannya. Allah punya sikap, Allah tidak akan mengampuni. Adapun untuk dosa selain kesyirikan, Allah masih berikan dispensasi. Allah masih berkenan mau mengampuni bagi siapa yang Dia kehendaki. Oleh karena itu tidak dapat tidak mempelajari tauhid, mempelajari kesyirikan harus dapat prioritas dalam hidup kita. Karena bisa jadi kesyirikan itu karena kita nggak tahu, padahal itu kesyirikan. Seperti apa yang Nabi katakan? Ada seorang yang berkata hanya dengan satu kata, tapi satu katanya itu membuat Islamnya dibatalkan. Contoh, di masa Nabi SAW, Nabi berkata pada para sahabat radhiyallahu taala anhum, di pagi hari ini setelah sholat subuh,
Nabi menghadap sahabat dan Nabi mengatakan, di pagi hari ini ada seorang yang malam harinya beriman dan paginya tetap dalam kondisi beriman. Ada yang malamnya beriman dan pagi harinya telah dalam kondisi kekufuran. Kemudian Nabi mengatakan, siapa saja yang di pagi hari ini mengatakan, kami atau kita semalam telah diberikan hujan oleh Allah. Karena saat itu becek Bapak Ibu. Maka kata Nabi, siapa saja yang berkata, semalam kita telah diberikan hujan oleh Allah, maka keimanannya tetap pada dirinya. Tapi siapa yang berkata, mutirna binau'in kada wa kada, semalam kita telah diturunkan hujan oleh bintang itu dan bintang itu, maka ini sangat membahayakan keislamannya. Kenapa? Karena bintang nggak nurunin hujan, Pak. Bintang nggak menurunkan hujan. Yang bisa menurunkan hujan hanya Allah. Salah bicara, resikonya fatal. Maka pelajarilah, ya, pelajarilah tauhid, pelajarilah kesyirikan. Lafaz lisan kita sering berkata, kalau nggak ada saya, kalau nggak ada kamu, kalau bukan saya, kalau bukan kamu. Ini lafaz yang harus dihindari dari lisan kita. Ada nggak ada kita, Allah bisa takdirkan, Pak. Allah bisa buat sesuatu. Yang menentukan sesuatu bukan kita, tapi Allah. Seperti sahabat berkata pada Nabi SAW. Seorang sahabat berkata pada Nabi, kalau bukan karena Allah dan antum, maka Nabi mengkoreksi, mengevaluasi langsung di tempat itu. Kata Nabi, gak boleh bicara seperti itu. Segala sesuatu itu murni atas kehendaknya Allah. Tidak boleh. Ungkapan itu mengandung makna Anda mensejajarkan saya dengan Allah. Tapi yang benar adalah kalau bukan karena Allah, kemudian melalui perantara antum, itu yang benar. Perantara bisa siapa saja Bapak Ibu. Tapi yang menentukan baik dan buruk itu cuma satu, yaitu Allah. Perantara bisa siapa saja. Ya. Bisa siapa saja dan bisa apa saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dua pokok agama kita. Itu kita diperintahkan untuk beribadah pada Dia Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyekutukannya Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.